Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama dengan Agung Budiartati. Kita akan berbicara tentang tutorial menulis puisi berbantuan benda nyata dengan pencitraan dan gaya bahasa. Apakah puisi itu? Puisi adalah sebentuk karangan yang terikat, karangan yang puitis dengan bahasa yang singkat dan padat, mampu menyampaikan makna yang tersirat. Kita mengenal puisi lama dan puisi baru. Ketika berbicara tentang puisi lama, kita akan berbicara tentang puisi yang terikat oleh berbagai aturan. Aturan apa yang dimaksud? Aturan tentang penggunaan rima, ritma, dan jumlah baris. Namun, ketika kita berbicara tentang puisi baru, kita akan berbicara dengan puisi yang bebas dalam berbagai belenggu aturan keterikatan puisi tersebut. Sudah tidak mengenal aturan, harus memakai rima, harus memakai ritma, ataupun berapa jumlah baris yang harus ditulis. Puisi tersebut lebih bebas mengekspresikan diri dalam mengemban amanat puisi yang tersirat. Nah, untuk menulis sebuah puisi, kita bisa berbantuan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda apa sajakah yang menarik perhatian kita? Coba kita lihat di sekeliling rumah kita. Ada apakah di sana? Ketika kita melihat halaman depan, yang terlihat bisa jadi adalah sekumpulan aneka bunga. Atau mungkin di situ ada alat transportasi. Atau mungkin ada orang yang hilir mudik di depan rumah kita. Ketika kita melihat dalam rumah kita sendiri, kita bisa memperhatikan orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, atau mungkin benda-benda yang ada di rumah kita. Nah, itulah yang dikatakan bahwa benda-benda apa saja bisa menginspirasi kita untuk menulis sebuah puisi. Kini kita berbicara tentang bahasa puisi. Kita akan berbicara bahwa puisi itu ada unsur pencitraan, penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecapan, dan perasaan. Berkenaan dengan penglihatan, bahasa-bahasa dalam puisi itu membuat pembaca seolah-olah melihat dengan nyata hal-hal yang diceritakan, dibicarakan dalam puisi tersebut. Begitu pula dengan pendengaran. Pembaca seolah-olah ikut mendengar bahasa-bahasa yang disampaikan oleh sang penyair. Begitu juga dengan penciuman. Pembaca merasa dia mencium sesuatu, membau sesuatu. Begitu juga dengan pencecapan. Pembaca juga merasakan apa yang dia rasakan sesuai dengan alat pencecapnya. Begitu juga dengan perasaan. Pembaca juga turut merasakan rasa penyair ketika mengekspresikan bahasa puisi. Nah, berkenaan dengan gaya bahasa puisi, sebenarnya gaya bahasa itu banyak. Namun pada kesempatan ini, saya hanya memfokuskan
tentang gaya bahasa personifikasi, repetisi, dan hiperbola. Gaya bahasa itu menyatakan pikiran dan perasaan sang penyair dengan menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Gaya bahasa personifikasi menghidupkan benda-benda mati di sekitar kita, seolah-olah dia melakukan aktivitas seperti makhluk hidup. Gaya bahasa repetisi, seorang penyair menggunakan kata-kata yang diulang-ulang dari awal, di tengah, atau di akhir. Gaya bahasa hiperbola, sang penyair menggunakan kata-kata yang berlebih-lebihan. Mungkin berlebihan dalam kesedihan, dalam kesenangan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih menulis puisi dengan pencitraan dan gaya bahasa, berbantuan benda-benda nyata di sekitar kehidupan kita. Teman-teman, mari kita mempelajari beberapa puisi yang memiliki unsur kebahasaan tentang pencitraan dan gaya bahasa yang berbantuan benda nyata. Baiklah, ada puisi saya tentang gadis bermata biru. Puisi ini terilhami ketika saya bercakap-cakap dengan seorang gadis bule yang kita saat itu sedang dalam satu frame kegiatan. Coba kita pelajari ya. Hello, what's your name? My name Janet. Your eyes blue. Good, thank you, jawabnya. Dengan senyum manja, dibilangnya padaku. Kawan lainnya mendekat juga. Kupandang, bedalah warna mata mereka. Nah, coba terka. Puisi yang saya buat ini berkenaan dengan pencitraan apa? Oke, betul. Teman-teman sudah menjawab dengan betul. Pencitraan penglihatan. Selanjutnya, masih saja ya, pencitraan penglihatan. Kembali mendekat, bercakap-cakap, bercanda dalam dua bahasa. Nah, bercanda dalam dua bahasa tak menyulitkan kami saling bersapa. Coba ini pencitraan apakah ini? Betul, ini adalah pencitraan pendengaran. Dalam dua bahasa, kami bercakap-cakap. Itu berarti seolah-olah pembaca itu juga mendengar percakapan dan dia bisa mengenali bahwa percakapan itu terjadi dalam dua bahasa. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melihat adakah kata atau kalimat yang diulang-ulang pemakaiannya dalam puisi tersebut. Coba ini kita menemukan gadis bermata biru. Selanjutnya kita menemukan lagi gadis pirang bermata biru. Nah, ketika kalimat atau kata-kata yang diulang-ulang untuk menguatkan makna, maka puisi tersebut akan memiliki unsur puitis. Gaya bahasa apakah yang digunakan? Ya, betul, gaya bahasa repetisi. Gaya bahasa repetisi mampu menguatkan makna puisi. Baik, selanjutnya kita mencoba berbantuan dengan sebuah gambar
Gambar apakah ini? Yang jelas teman-teman sudah cepat untuk menebak. Ini adalah gambar bunga mawar. Untuk menulisnya, kita mencoba untuk mendata bunga mawar itu tumbuh di mana, dalam keadaan yang bagaimana. Saya berhasil mendeskripsikan bahwa ciri-ciri bunga mawar itu yang pertama, di dalam gambar tersebut ada 3 mawar merah. Banyak daun di antara bunga mawar. Tampak duri-durinya. Bunga mawar tumbuh di taman. Ada pula rerumputan. Dan bunga mawar tersebut tumbuh di balik tembok putih. Bunga mawar tersebut ada di siang hari dalam cuaca cerah. Nah, berdasarkan ciri-ciri bunga mawar yang sudah saya data tersebut, maka saya bisa menuliskan puisi tentang bunga mawar. Berjudul Mawar Merah. Mawar merah tumbuh di taman di antara rerumputan. Nah, dari sini pencitraan apa, teman-teman? Iya, betul. Pencitraan penglihatan. Tampak 3 mawar merah, merah mereka, menyapa daku. Nah, bunga mawar di situ digambarkan dapat menyapa, dapat menyapa pembaca, dapat menyapa penulis. Nah, ini berkaitan dengan gaya bahasa apa, teman-teman? Iya, betul. Gaya bahasa personifikasi. Kita melihat lagi di bawah, harum mewangi. Mewangi berarti berkenaan dengan indera. Iya, betul. Indera penciuman. Nah, lalu kita lihat lagi puisi yang di bawah. Mawar merah tanda keberanian jiwa, kekuatan jiwa, membulat tekad. Nah, gaya bahasa apakah ini? Apakah personifikasi? Apakah repetisi? Atau hiperbola? Iya, betul. Ini adalah gaya bahasa hiperbola. Karena di sini sudah ada tanda keberanian jiwa, diperkuat lagi dengan kekuatan jiwa, diperkuat lagi menjadi membulat tekad. Kembali lagi di bawah, kita temukan semerbak harum mewangi. Harum mewangi berarti pencitraan. Iya, betul sekali teman-teman. Pencitraan penciuman. Di bawah lagi, dalam taman yang penuh warna. Penuh warna. Dengan apakah kita bisa melihat warna? Dengan penglihatan. Iya, betul sekali. Menambah kesan sempurna. Selanjutnya, kita mencoba untuk membuat puisi tentang gambar berikut. Seperti tadi, kita coba untuk mencirikan gambar tersebut. Saya berhasil menemukan ciri-cirinya, yaitu ada 2 kuda berlari. Induk kuda dan anak kuda berlari di rerumputan. Kuda berwarna coklat dan putih berlari dengan senang hati. Nah, jadilah puisinya. Seekor kuda dan anaknya berlari kencang.
induk kuda dan anaknya di tanah lapang rerumputan. Pencitraan apakah teman-teman ini? Iya betul, pencitraan penglihatan. Kita seolah-olah melihat bahwa kuda dan anak kuda tersebut berlari kencang di tanah yang luas dan dipenuhi dengan rumput-rumput hijau. Selanjutnya, kita mendengar derap langkahnya tak kenal lelah, menderap bumi yang dipijaknya, mengejar harapan di seberang sana. Ini pencitraan apa teman-teman? Iya betul, pencitraan pendengaran. Kita diajak penyair seolah-olah mendengar derap langkah kuda yang tak mengenal lelah. Dan dilanjutkan dengan menderap bumi, mengejar harapan. Ini menggunakan gaya bahasa apa? Gaya bahasa apa? Iya betul, hiperbola. Hiperbola ya. Semakin membuat sesuatu menjadi lebih bersemangat dengan derap langkah kaki kuda tersebut. Selanjutnya teman-teman, kita lihat induk kuda dan anaknya gagah perkasa dalam kecoklatan kulitnya. Pencitraan apakah ini? Iya betul, pencitraan penglihatan. Menyimpan hasrat suci mulia adanya, sebab berharap sempurna, saling sepakat mengejar harapan nyata. Nah, teman-teman, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk berbagi pengetahuan tentang bagaimana menulis puisi berbantuan benda nyata dengan menggunakan unsur kebahasaan, pencitraan, dan gaya bahasa. Ketika dalam pembahasan ini masih kurang sempurna, mohon teman-teman untuk bisa memakluminya. Mungkin di suatu saat nanti saya akan menghadirkan bagaimana cara menganalisis puisi dengan topik-topik yang lebih indah lagi. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.